masuk hukum, hati-hati kamu. Takutlah kepada Tuhanmu. Kenapa? Ya seringkali kita melakukan hal yang bahaya sekali. Kenapa? Karena wah duitnya banyak ini. Kenapa Pak ini? Konglomerat yang dibelain kita. Kalau sampai gol 10 ember, 10 ember, maksudnya 10 M gitu ya. Sudah bukan JT-JT lagi, Sir. Nggak laku tuh JT-JT sekarang. Sekarang udah MM-an, bahkan sekarang udah ngetril kan, udah korupsinya udah gitu, triliun, udah beda, udah naik motor cross gitu kan. Setelah waktu kita lihat kejatuhan manusia, begitu kita lihat satu persatu nampak, udah tahu dia salah, buktinya semua ada, masih ngomong saya benar, dan bahkan dengan cara korupsi kemudian bisa keluar dari penjara. Ini loh manusia, Sir. Ini loh kerusakannya. Dan jangan kamu pikir, oh itu orang lain. Sama, kamu juga sama. Waktu kamu berbuat dosa, apa yang kamu lakukan pertama kali? Kamu ingin excuse dosamu. Betul? Anak kecil tahu dosa, anak saya umur 5 tahun. Dia salah. Gitu ya. Kamu kan yang berbuat, enggak loh Pak, bukan saya. Siapa? Tangan saya. Anak kecil berkelit tapi juga kadang-kadang masuk akal itu. Bukan saya Pak, ini tangan saya. Gak bisa tanganmu digerakkan oleh hatimu. Ya tapi kan yang salah kan tangannya. Kan guru selalu mengatakan, tanganmu kalau salah dipenggal, dicukil matamu. Gitu. Jadi dia mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak terintegratif. Ngertinya cuma sebagian. Jadi salahnya siapa tangan? Ya kalau mau Bapak potong aja tangannya. Ini juga gitu ya. Gimana kamu gitu? Nah, setelah tidak seperti itu, mereka terus berkelit. Manusia itu terus seperti kecenderungan hatinya terus melarikan diri, tidak bisa tidak. Ya. Nah, setelah ini di dalam intelektual, bagaimana dengan roh dan jiwamu? Saudara, dan kerusakan yang paling berat, saudara, adalah kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Tetapi puncaknya adalah di dalam Roma pasal 1 ayat 18 seterusnya. Dikatakan apa? Saudara, kerusakan yang paling hebat dalam roh dan jiwa kita, kita menciptakan Tuhan yang baru. Kita menciptakan Allah yang baru untuk menjadi sembahan diri kita. Saudara, ini kerusakan yang luar biasa, dan Paulus katakan bahwa kerusakan ini harus dibinasakan. Tidak ada jalan lain. Dari kita, kalau ditanya, kamu menyembah siapa? Saya menyembah Tuhan. Kamu menyembah siapa? Saya juga menyembah Tuhan. Semua menyembah Tuhan. Semua kamu menyembah Tuhan. Tapi Tuhan yang mana yang kau sembah? Tuhan yang benar yang mana yang kau sembah? Saya nyembah batu. Kenapa? Batu itu kuasa, kekar, kokoh, gede gitu ya. Saya nyembah gunung. Gunung itu kalau meletus, waduh, menakutkan orang. Kuasanya luar biasa. Saya menyembah matahari. Kenapa? Karena matahari bersinar terus. Arti kekekalan. Saya menyembah angsa. Angsa kok disembah? Karena putih bersih. Aneh-aneh manusia. Saya menyembah siapa? Saya menyembah pacar saya. Lautanku seberangi, gunung 7 gunung pun aku lalui. Kalau udah pacaran gitu. Itu jadi Tuhanmu, kamu kalimat-kalimatmu itu. Kalau kau bandingkan, kenapa kamu memuji Tuhan nggak bisa seperti itu? Jangan khawatir. Sampai mati pun aku belain kamu. Wah, luar biasa. Saudara, itu kalimat-kalimat yang sering kali kita ngomong, itu total diperfeksi. Syair-syair pujian cinta itu total diperfeksi. Bagi kita senang gitu ya. Jika aku mati, kamu juga harus mati. Senang ya, kenapa? Itu cinta saya mati dengan saya. Kenapa? Pacar saya itu mau mati dengan saya. Saudara, siapa yang boleh mencintai kau segenap hati segenap jiwa? Nah, ya bisa. Siapa yang boleh berhak kita cintai segenap jiwa, hati dan kekuatanku? Siapa? Alkitab mengatakan pacarmu tidak, Tuhan Allahmu. Tidak ada yang lain. Terus saya ngasih suami saya, istri saya gimana Pak? Cintai dia seperti dirimu. Batasnya Allah itu adalah seluruh hidupmu. Tapi untuk sesamamu juga batasnya diri. Tapi untuk Allah segenap seantero itu. Nah itu beda. Saudara, dan kedua kasih ini tidak bisa dilepas.
Ya. Jadi di dalam hati kita, kita tahu. Mulai dari fisik kita hancur, nggak bisa. Mulai dari pikiran kita juga nggak bisa. Apalagi roh dan jiwa kita nggak ngerti siapa Tuhan kita. Dan kita menciptakan Tuhan yang baru. Jadi Sang Pencipta itu memberikan daya cipta kepada kita untuk supaya kita mengerti dan menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus menciptakan kita sesuai dengan gambar penciptanya. Jadi saudara, kalimat itu diberikan kepada kita seperti ini. Dosa manusia, perhatikannya. Tuhan itu pencipta. Sang Pencipta menciptakan ciptaan dengan daya cipta dari Sang Pencipta. Dengan daya dari Sang Pencipta, daya cipta itu oleh ciptaan membuat menciptakan Sang Pencipta. Nah, itulah dosanya yang harus dibinasakan. Ngerti nggak tadi? Ngerti. Coba diulang ya, saya juga lupa gimana ya. Saudara, Pencipta itu menciptakan manusia yang ciptaan. Dia beri daya kuasa mencipta dalam petik. Dalam petik kan? Jadi kreativitas apa semua dikasih oleh Tuhan. Dan waktu mereka memiliki daya kreativitas dari Sang Pencipta, ciptaan itu bukan menyembah Sang Pencipta, tapi menciptakan gambaran lagi, yaitu Sang Pencipta jadi ciptaan dan dia menyembah ciptaan yang baru yang diciptakan oleh dia menjadi Sang Pencipta. Dan dosa itu dituliskan dalam Roma, dan dosa ini tidak bisa dimaafkan. Ya, Roma pasal 1 ayat 24. Coba ini cepat ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 26. Saya hanya ingin menekankan arti menyerahkan. Ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan, sekali lagi, 3 kali ini, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saudara, saya mendengarkan baik daripada Obama yang juga cenderung melegalkan homoseksual, termasuk juga di sana Rick Warren dan beberapa tokoh-tokoh gereja yang memberikan ruang kepada orang-orang homoseksual, dan mereka tidak berani tegur homoseksual. Saya kagum dengan John MacArthur. Dia mengatakan kalimat seperti dan menantang bapak-bapak gereja, pemimpin gereja yang setengah hati dan langsung lawan, termasuk Sproul, tokoh-tokoh orang-orang sungguh takut akan Tuhan. Dia mengatakan tidak pernah di Alkitab homoseksual diakui dan bahkan itu kekejian bagi Tuhan. Tapi pemimpin gereja sekarang pada ngawur semuanya. Mereka mengatakan ya Tuhan itu berbelas kasihan, Tuhan mengerti mereka. Apa-apaan sih? Alkitab mengatakan itu kekejian, jangan dibalik-balik kalimatnya, jangan diputar-putar kalimatnya. Itu salah-salah. Soal penanganannya perlu ada rehabilitasi, silakan. Soal penjara perlu untuk rehabilitasi, silakan. Saudara, jadi penjara, tempat-tempat rehabilitasi menunjukkan apa? Ini loh kerusakan manusia. Ini loh yang harus kau tahu, bahwa manusia di dalam jiwanya, manusia bisa stres dan gila, bisa. Dan manusia bisa eskates, jadi melakukan ekstase itu seperti menyiksa diri. Orang kalau stres itu menyiksa diri, nggak makan, nggak minum gitu. Jadi wajahnya orang stres beda. Kalau lihat ini stres ini. Ada stres yang positif, ada stres yang negatif. Negatif itu diam jelek gitu ya. Yang positif tertawa-tertawa. Itu stres positif. Gitu kan? Itu kan lihatnya seneng kita kan, nggak stres, cuma kan gitu. Ini kan beda. Jadi stres yang positif. Nah, kalau kita lihat di dalam perjalanan manusia waktu dipaparkan seperti ini, kita tahu mengapa Tuhan menyerahkan itu ke pikiran-pikiran terkutuk. Saudara, kenapa? Karena mereka tidak mau kembali pada Tuhan. Jadi itu bukan kesalahan Tuhan. Tuhan serahkan mereka.
pikiran, hawa nafsu semua sampai tuntas dan sempurna sehingga mereka layak untuk dibinasakan. Jadi apa yang terakhir, yang puncak daripada total depravity, saudara, roh dan jiwamu mengusir Tuhan supaya tidak ada dalam diri, ya, atau menggantikan Tuhan yang lain yang memerintah dirimu. Itu sama. Satu mengusir Tuhan yang sejati, satu menghadirkan Tuhan yang palsu, Yesus yang palsu, yang kau sembah, yang boleh menjadi Yesusku. Kalau kamu menolong aku, kalau kamu tidak menolong aku, kamu bukan Yesusku. Saya berdoa, Tuhan Yesus, saya berdoa. Begitu doa nggak jawab, dia marah. Tuhan, kamu sekarang bukan Tuhan. Kenapa? Doa saya nggak dijawab. Saya masih miskin terus. Saya sakit, lumpuh, nggak dijawab Tuhan. Nggak mau ikut Tuhan. Jadi doanya dia mengakui, tingkah lakunya nggak mengakui. Saudara, itu ujian yang berat sekali di dalam hidup kita. Kemarin ada satu orang 23 tahun berdoa untuk dari gereja besar itu ya, di salah satu gereja Kristen gitu ya. Saudara, waktu itu datang tanya saya, Pak, saya malu sekali. Kenapa? Saya sudah 23 tahun berdoa dan baru 2 bulan saya berhenti berdoa. Kenapa? Percuma, ada jawaban. Dan semakin menjadi suami saya, dan semakin menentang Tuhan dan menghina, dan semakin hari bukan semakin baik. Didoakan Tuhan semakin berkati. Dan saya katakan, jika ibu tidak tahan, siapa lagi mendoakan dia? Kalau ibu sudah tidak tahan, siapa lagi mendoakan? Padahal ibu diminta oleh Tuhan bukan berdoa untuk suamimu, tapi sebenarnya doa itu adalah untuk dirimu sendiri. Engkau melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, sabar menunggu dia. Ibu nggak sabar, Tuhan lebih sabar. Dan saya percaya, jika Tuhan berikan belas kasihan, doa ibu sebagai alat Tuhan seperti cerobong atau saluran yang akan menjadi sampai kalau dia pas tempatnya. Jadi air itu akan sampai kalau cerobongnya pas ke tempat yang Tuhan tuju. Tapi karena masih kurang 2 meter, ibu berdoa terus sampai 2 meter itu ketemu, baru itu disalurkan Tuhan. Tapi karena kamu nggak tahan, ya akhirnya harinya tumpah di sini, jadi nggak sampai ke sana, ya nggak bisa lembut hatinya. Jadi berdoa terus sampai Tuhan apa? Sampai mati ya, silakan. Pak, kalau sampai mati nggak ada harapan gimana? Ya, sama dengan saya. Papa saya doakan saya, kamu jangan jadi hamba Tuhan. Papa saya mati, nggak ada jawabannya begini. Tapi dia beriman, kamu tetap jadi hamba Tuhan. Sampai papa mati pun harus jadi. Kenapa? Karena bukan papa, Tuhan cari engkau. Begitu papa mati, lewat setahun, saya baru sadar. Oh, iya. Saya pernah berjanji gini-gini, akhirnya dilakukan Tuhan. Dijawab doanya. Udah mati kok dijawab? Ya nggak ada jawabannya dong, sudah mati. Enggak, dijawab. Nah, itu iman. Iman lebih daripada umur kita, iman lebih daripada panjang umur kita, usaha kita. Jika kita terus berdoa sampai mati pun nggak dijawab Tuhan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan lebih dari kematian. Ya, puji Tuhan. Nah, setelah kita masuk di dalam satu pengertian terakhir, mengapa kita perlu dibenarkan kalau begitu? Ya kan? Coba perhatian saja. Jadi kalau manusia itu tidak ada yang baik, tidak ada yang sungguh-sungguh luar biasa dari Tuhan, kenapa kita harus dibenarkan? Apa manusia tidak bisa membenarkan diri? Ya, tidak ada satu manusia bisa membenarkan diri. Jadi saya ke gereja membenarkan diri saya enggak? Tidak. Setelah seluruh kesalahan kita, seluruh keagamaan kita, ibadah kita, pujian kita, tidak untuk membenarkan engkau berbuat dosa. Banyak orang katakan, Pak, waktu saya ke gereja, waktu saya menyanyi untuk Tuhan, akhirnya saya lepas, Pak. Oh, enak sekali kan? Jadi kamu kalau waktu susah datang, terus dosamu besar banyak datang, terus kemudian berdoa, terus puji-pujian akhirnya lega, terus dosanya hilang gitu. Saya tanya, dosanya hilang? Terus kamu dibenarkan karena pujian gitu? Bukan. Kita dibenarkan karena pengorbanan Kristus. Kita bukan dibenarkan karena usaha kita. Kita hanya dibenarkan karena karya dan usaha jasa Kristus, bukan karya usaha jasa kita. Tidak ada satu titik pun usaha kita dan karya kita untuk menebus dosa kita sendiri. Maka Tuhan Yesus mengatakan,
Siapa yang baik? Hanya Allah yang baik. Terus dia tunjukkan pada orang muda itu, kamu kan merasa dirimu baik, oke, jualah, ikutlah aku. Nggak mampu dia langsung pergi, dan perginya dengan kecewa berat, ya kan? Setelah saya tanya, kenapa Yesus mengatakan baik? Apakah dia menolak dirinya sebagai orang baik? Nah dia mengatakan tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah. Loh, berarti Yesus itu manusia nggak? Coba. Tuhan Yesus manusia nggak? Hantu itu? Tuhan Yesus manusia nggak? Manusia. Berarti kalau semua manusia nggak ada yang baik, berarti baik nggak dia? Loh, jauh. Ini Tuhan Yesus sendiri udah ngomong. Betul kan? Tidak ada yang baik kecuali Allah. Berarti Tuhan Yesus manusia. Iya, kalau dia manusia, dia tidak baik. Betul kan? Yesus manusia nggak? Iya, berarti dia nggak baik. Betul kan? Dari kalimat Tuhan Yesus sendiri loh saya ngomong ini ya. Terus saya tanya, siapa yang baik? Hanya Allah. Saya tanya, Yesus Allah nggak? Allah, baik nggak? Baik. Loh, terus gimana Pak? Dia manusia, dari manusia semua nggak ada yang baik, terus Allah saja yang baik. Nah dia Allah nggak? Iya Allah baik. Ada nggak Allah yang baik? Terus kemudian bisa jadi manusia baik? Itu cuma Tuhan Yesus. Satu-satunya manusia yang Allah sendiri dan dia baik itu hanya siapa? Hanya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu mengklaim dirinya secara tidak nampak, implisit. Dia mengatakan apa? Ya ini loh Allahmu yang baik. Dan sekarang jadi manusia yang baik yang diminta Allah yang baik itu, yang gagal dilakukan Adam dan Hawa. Jadi orang muda ini kecewa berat bukan karena kecewa karena dia tidak bisa melakukan yang baik. Saya tahu bahwa dia kecewa karena dia tidak mengenal Allah yang baik yang ada di depan dia. Dan itulah yang paling berat. Kecewa dia yang paling berat kalau saya lihat bukan dari karena tidak bisa jual hartanya, bukan. Tapi dia tidak bisa kenal di depan dia Allah yang baik itu berkata dan dia jadi manusia. Dia harusnya datang mengatakan, Tuhan tolong saya supaya jadi baik. Itu seharusnya. Tapi dia nggak mau, dia pergi. Dan inilah total depravity. Saudara-saudara lihat di dalam kalimat-kalimat firman Tuhan dalam kitab Injil khususnya. Waktu Tuhan Yesus menghadap manusia, orang Farisi, ahli Taurat, saudara akan melihat belajar betapa kerusakan total itu. Itu bukan hanya merasuki secara fisik fakir miskin, orang sakit penyakit, tetapi sampai ke bait Allah. Orang Farisi dan ahli Taurat itu rusak semua. Saudara kalau tahu latar belakang perjanjian baru, pada zaman Tuhan Yesus, berapakah fakir miskin? Di Indonesia sekitar 10-12%. Dan naik atau terakhir katanya sudah mendekati angka 15. Nah, tidak turun-turun kemiskinan. Pada zamannya Tuhan Yesus, saudara perhatikan, Tuhan Yesus sering kali bertemu dengan orang kaya. Orang ini berarti orang kaya yang ketemu Tuhan Yesus banyak, seolah begitu banyak. Saudara, tidak demikian. Kalau kita perhatikan dari data sensus yang ada pada zaman Romawi, kemiskinan adalah lebih 70% dari bangsa Israel. Jadi begitu banyak orang miskin, orang terlunta-lunta, yang meminta, yang cacat, yang dusta, itu banyak yang minta ampun. Jadi pada zaman Tuhan Yesus terjadi satu kesimpangan atau penyimpangan atau satu penjoblangan. Jadi yang kaya itu luar biasa kayanya, yang miskin begitu banyak dan tidak pernah mereka mempunyai hubungan. Maka kekristenan pada saat itu dilahirkan pada situasi seperti ini. Kenapa Tuhan pilih kekristenan dan pilih dia menjadi manusia pada saat Israel menjadi bangsa yang hancur seperti ini? Kenapa sih? Karena itulah menunjukkan bahwa aku akan mengubahkan bukan hanya nasibmu secara kemiskinan, tetapi aku ubahkan bumi dan langit yang baru. Sudah dia membuat satu langit dan bumi yang baru, kota Yerusalem yang baru, yaitu orang-orang pilihan yang baru. Itu tujuan dia datang. Jadi saya tanya sekarang, waktu Tuhan Yesus melakukan pelayanan-pelayanan itu, sudah waktu kita lihat aduh orang cacat, ini total depravity.
Ini orang akal-akalan, ini ahli Farisi, orang Taurat yang kurang ajar, menelan uang-uang janda, rumah-rumah janda. Harusnya mereka itu membantu orang janda, tapi mereka peras orang janda dan uang yang mereka ambil. Saudara, celakalah kita, saudara. Beberapa minggu saya berkhotbah tentang jika engkau bisa, saya berikan satu ilustrasi, dan beberapa orang datang pada saya setelah khotbah itu dan mengatakan, Pak, kita ini dosa besar. Saya katakan, demikian sama. Saya juga harus mawas diri. Saudara perhatikan, ada seorang kaya menyekolahkan anaknya ke Australia atau ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa. 1 bulan butuh 150 juta. Nah, besar sekali. Dia sekolahkan S2. 1 tahun ember-ember gitu ya. Caranya, waktu dia menjadi majelis dan dia ketua diakoni, waktu memberi janda miskin, fakir miskin, orang-orang tidak mampu itu, 10 kilogram beras dirapatin setengah tahun. Itu aneh sekali. Tapi untuk sekolah anaknya ke restoran, kemana itu habis setengah juta pun dibayar tanpa, ya istilahnya orang Jawa katakan belo, itu sayang. Enggak, anak sekolah miliar kasih uang, tapi waktu dia bantu orang fakir miskin, dan itu pun bukan duit dia, itu pun duitnya Tuhan. Maka saya katakan celaka kalau ada orang-orang percaya, pengurus majelis hamba Tuhan seperti ini. Untuk 10 kg beras yang cuma harganya 70.000 atau 60.000, dia harus prosedural sampai ketek bengek. Dan setengah tahun kemudian waktu dikasihkan, jandanya udah mati di kuburan. Berasku ditaruh di kuburan, gendeng. Jandanya udah mati. Oh janda miskin, inilah berasmu. Nanti malam datang ke rumahmu, janda miskin. Nanti mana berasku? Seru juga gitu. Setelah kenapa manusia bisa seperti itu? Artinya kerusakan total masuk dalam ibadah kita dan kau tidak terasa. Saudara, saya maafkan saya kalau saya menelanjangi kerohanian kita. Kenapa saudara? Karena terlalu lama orang tidak pernah mengotak-atik ini.